Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Amma ba'du. Adapun saya untuk menyampaikan sebuah materi tentang Java dengan dosen pengampu Pak Aulia Ihsan STMKOM dengan matkul pemrograman Java. Java adalah sebuah pemrograman berbasis mobile yang sering kita temukan untuk membuat web dan sering dikaitkan dengan programan HTML, yakni Java sebagai isinya, sedangkan HTML sebagai dasar sebuah animasinya. Dan saya tidak lupa berterima kasih kepada kawan-kawan sekalian. Di sini saya akan membahas beberapa materi. Yang pertama yakni PBO. PBO adalah pengantar programan berorientasi objek, yakni adalah suatu aktivitas programan dengan memberikan urutan langkah-langkah perintah secara sistematis, logis, dan tersusun berdasarkan algoritma yang sederhana dan mudah dipahami. Pemrograman berorientasi objek, English Object Oriented Programming atau disingkat dengan OOP, merupakan paradigma pemrograman yang berorientasikan kepada objek. Jadi semua data dan fungsi dalam paradigma ini dibungkus dalam kelas-kelas satu objek. Perbedaan keduanya adalah pada pemrograman berorientasi objek, setiap objek dapat menerima pesan proses data dan mengirim pesan ke objek lainnya. Sedangkan untuk pemrograman terstruktur itu adalah sebuah cara pemrosesan data yang terstruktur, sistematis dalam analisa dan cara penulisan pemrograman. Pemrograman terstruktur unggul dalam melakukan pemrograman sederhana karena lebih efisien dan lebih mudah dalam hal perawatannya. Sementara itu, pemrograman berorientasi objek, maintenance program lebih mudah dibaca dan mengontrol kerumitan program hanya dengan mengizinkan rincian yang dibutuhkan untuk programmer. Pengubahan program berupa penambahan bahan atau penghapusan fitur tertentu yang disesuaikan dengan keperluan berdasarkan objeknya. Apa itu OOP? OOP itu adalah paradigma pemrograman yang memandang sistem yang akan dibangun berdasarkan objek-objek yang terlibat dalam interaksinya dalam sistem. Sistem dibangun dengan membuat objek-objek dan menginteraksikannya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Fungsi dan data menjadi satu kesatuan yang disebut sebagai objek. Program adalah serangkaian objek yang berinteraksi untuk menyelesaikan suatu problem. Pemrograman berorientasi objek atau OOP berputar pada konsep dari objek yang merupakan elemen dasar dari program. Ilustrasinya adalah objek mobil mempunyai atribut tipe, transmisi, warna, dan manufaktur. Mobil juga mempunyai tingkah laku berbelok mengerem berakselerasi. Cara yang sama pula kita dapat menuliskan perbedaan sifat dan tingkah laku dari singa. Pada perangkat lunak, menggunakan atribut adalah sebagai datanya dan tingkah laku sebagai metode. Kelas adalah kumpulan atau definisi data dan fungsi-fungsi dalam suatu unit untuk suatu tujuan tertentu. Sebagai contoh, kelas Dog adalah suatu unit yang terdiri atas definisi data dan fungsi-fungsi. Perilaku turunan dari anjing.
Kelas adalah suatu struktur dalam program yang berisi satu atau beberapa metode dapat berupa fungsi atau prosedur atribut dapat berupa data maupun variabel yang akan diproseskan dalam metode. Dan demikian atribut merupakan anggota kelas yang bersifat statis, sedangkan metode merupakan anggota kelas yang bersifat dinamis. Objek dibangun dari sekumpulan data. Bisa dikatakan bahwa objek adalah sebuah perangkat lunak yang berisi sekumpulan variabel dan metode yang berhubungan. Sebuah objek adalah sebuah instansi atau turunan dari kelas. Untuk pembedaannya sendiri adalah misal kita memiliki sebuah kelas mobil, di mana dapat digunakan untuk mendefinisikan beberapa objek mobil. Pada tabel di bawah memiliki pil, nomor plat, warna manufaktur, dan kecepatan, dan sebagainya. Untuk metodologinya ada 3: pemodulan, penurunan, polilogisme. Setiap objek di dunia memiliki dua karakter khas seperti restriktor yang mereka pada objek: BH dan behavior, tingkah laku. Contoh real world object. Objeknya adalah kucing, state-nya adalah warna, bulu, nama, kaki, ekor, dan lain-lain. Behavior mencakar, meong, mengibaskan ekor, memakan, berjalan, berbulu, dan lain-lain. Contoh lainnya adalah sepeda. Size, speed, behaviornya, dan 3 kecepatan bertahan. Kelas adalah blueprint dari objek yang dibentuk. Objek hasil instansiasi bentukan dari kelas. Jadi sebelum kita membuat objek perlu dibuat kelas terlebih dahulu. Kelasnya adalah contoh kelas mamalia. Maka di sini bisa dibuat kucing atau sapi, tikus, babi. Untuk kelasnya sendiri adalah ketika kita sudah mengidentifikasi real world objek, maka tinggal dibuat kelasnya dari kelas tersebut. Kita membuat objek sampai jumlah yang tak terbatas. Untuk memudahkan pembuatan kelas dari kondisi nyata, maka kita bisa menggunakan kelas diagram. Variabel adalah tempat menyimpan data dalam memori di Java. Variabel harus dilaksanakan dengan tipe datanya. Tipe data nama variabel nilai. Contoh adalah integer sebagai tipe data, umur sebagai variabelnya, sama dengan 25. Syaratnya adalah huruf kecil di awal term case nama depan total harga. Tidak boleh diawali angka, tidak boleh menggunakan Java, integer, class, dan lain-lain. Tipe data memiliki sebagai berikut. Tipe data ada bit, short, integer, long, float, double, char, boolean. Bit untuk nilai kecil sama dengan 100. Integer umur untuk bilangan bulat, long populasi, float berat, double untuk angka yang desimal, char grade, boolean untuk true atau false. Ada juga non primitif, referensi objek string nama, contoh Budi, Santoso. Integer angka 21, 23, 45. Operator aritmetika adalah simbol-simbol untuk perjumlahan. Untuk penjumlahan sendiri di simbolnya adalah tambah, untuk pengurangan sama dengan kurang, untuk gambar bintang untuk perkalian, garis miring 2 untuk pembagian, garis miring persen sama dengan pembagian sama hasil. Untuk sama dengan 2 adalah untuk false, untuk tanda itu sama dengan adalah true,
untuk lebih besar sama dengan simbol panah kanan lebih kecil sama dengan simbol panah kiri. Flow adalah guna untuk mengeksekusi dan menjalankan program berdasarkan alur pengkondisian, decision making, percabangan, bridging, maupun pengembangan looping. Decision making meliputi if then else switch untuk loop atau pulang for will to will, bridging break continue return. Contohnya adalah if ekspresi baris ini akan dieksekusi jika ekspresi pada if bernilai benar. Contoh adalah if nilai lebih besar dari 80, maka adalah yang jika lebih besar dari 80, sisa operand nilai ini diambil dari integer variabelnya nilai. Untuk cara adalah huruf di if nilai lebih besar dari 80 jika lebih besar dari 80. Statement if then else memiliki dua cabang eksekusi. Cabang lo f jika ekspresi bernilai benar atau true, cabang lo else jika ekspresi bernilai salah. Flow card a if then shall. If contohnya adalah if nilai lebih besar dari 80, jika nilainya huruf true maka dia adalah B. Jika nilainya lebih kecil dari 75 maka dia adalah B. Ini 75 lebih besar dari 80 maka dia adalah L atau salah. Sweep bekerja pada tipe data bit, short, integer, long, char, dan string. Body sweep dikenal dengan sweep block. Statement pada sweep block terdiri dari satu atau lebih case atau default. Penambahan break pada tiap statement case bersifat opsional. Contohnya adalah sweep, nama variabelnya case nilai 1, statement 1, case nilai 2, statement 2, dan sebagainya. Variabel untuk tipe data dari variabel harus berupa bilangan bulat, bit, short, integer, long, char, atau string. Nilai pada tes harus disesuaikan dengan nilai pada variabel. Statement pada setiap tes dapat lebih dari satu baris. Sintaknya sebuah pengamannya adalah variabel sweep variabel 1, case nilai 1, statement 1, break artinya berhenti, case nilai 2, statement 2 berarti break berhenti, dan seterusnya. Jadi produk adalah package telah tersedia yang ditambahkan dan digunakan pada Java. Package tersebut bisa disebut. Jadi kita juga bisa menambahkan package sendiri untuk membongkar kelas. Perintah dapat untuk package meliputi deklarasi pembuatan package, import, atau pengakses package. Package adalah ibaratnya adalah sebuah lemari yang memiliki masing-masing ruangan, maka kita harus perlu untuk menamai ruangan itu. Maka kalau di Java itu namanya package. Contohnya adalah package animal dan kelasnya sini mamalia. Dan sebuah package harus memiliki subpackage. Maka dari package-nya adalah animal, maka subpackage-nya adalah mamalia.
Untuk menggunakan package sendiri, kita menggunakan kode import animation material, dan kalau kita mau buat yang lain, contoh import mobil sama dengan ban dan sebagainya. Atau kita bisa menggunakan juga package class object new package class. Append class, deklarasi kelas, this kelas, action modifier, object variable pair. Fs sudah tercipta untuk menyembunyikan implementasi detail dari suatu kelas dalam rangka menghindari akses ilegal. Sintek deklarasi kelas adalah modifier kelas, kelas name, deklarasi atribut, deklarasi konstruktor, deklarasi metode. Public kelas siswa, komponen utama untuk deklarasi kelas modifier nama kelas, body kelas. Contoh adalah publik ada sebagai modifiernya, siswa adalah nama kelas, dan nama kelasnya adalah body kelas. Biasanya nama kelas biasanya ditulis dengan awalan huruf kapital, tidak menggunakan keyword Java. Body kelas merupakan spesimen yang berada di antara tanda purawan. Modifier penjelasan next slide. Kelas dari dalam kelas, outer kelas, kelas yang terletak di luar, inner kelas, kelas yang terletak di dalam. Nama inner kelas berbeda dengan outer kelasnya. Inner kelas untuk mengimplementasikan detail statement harusnya tidak bisa dengan kelas lain yang memiliki akses. Inner kelas mengakses member dari kelas outernya. Bentuk nested kelas adalah contoh kelas buah, kelas zero, dan kelas apel. Ini contoh kelas dalam kelas. Kelas buah sebagai outer kelasnya, inner kelas zero sebagai inner kelasnya. Assume kelas nested kelas akan menghasilkan file kelas untuk masing-masing kelas, inner maupun outer. Lokasi inner yaitu inner kelas yang diaktifkan dalam metode, bukan merupakan dari outer kelas. Instansiasi hanya bisa dijalankan ketika ada pemanggilan metode, tidak dapat menggunakan akses modifier. Akses hanya dapat hanya ada di loop metode. Bentuk lokal inner kelas. Kelas buah metode kelas zero. Melakukan kontrol terhadap kelas member metode build maupun kelas itu sendiri. Akses modifier boleh private proses no modifier default atau modifier final abstract ignitive transcendency synchronized plugin. Akses modifier adalah public private protect no modifier atau default. Ini biasanya dipakai untuk sebuah perusahaan, yakni untuk menyembunyikan data-data sebuah perusahaan dalam web atau sebuah aplikasi. Variabel, metode konstruktor. Untuk komponen variabel ada modifier, tipe data, nama variabel. Ya, tidak tipe data dapat menggunakan tipe data memiliki komponen tipe data references. Nama variabel biasanya ada di pembahasan struktur dasar Java. Contohnya public, private, protect, no default, stack, final. Modifier private adalah biasanya sebuah data yang disembunyikan dan harus diakses menggunakan sandi. Untuk protect adalah tempat kelas atau kelas yang ada di package lain, atau biasanya harus dipanggil terlebih dahulu. Untuk static sendiri adalah dapat diakses yang menggunakan nama kelas, komponen, mengalokasi satu mode untuk para static, tidak peduli berapa banyak objek yang dibuat. Static integer count, fully static integer count 2. Modifier adalah final. Jika sebuah variabel dilokasikan dengan menggunakan modifier final, maka nilai pada variabel tersebut bersifat konstan, tidak dapat diubah lagi. Untuk lebih jelasnya kita dapat memilih sendiri dalam tabelnya. Contohnya sini adalah nama objek, nama file.
Integer E sama dengan 5 double E atau double E. TP casting untuk TP data bola yang tidak dapat dilakukan casting. Untuk string adalah sebuah TP data untuk menyimpan nilai berupa teks. String merupakan kelas dari data pribadi ketika variabel TP string dibuat secara otomatis. Kompiler yang akan membaca sebuah objek string. String adalah sebuah data yang ditandai dengan tanda kutip 2 syarat di atasnya, biasanya untuk digunakan untuk kalimat. Contoh adalah string nama variabel, string nama variabel, dan seterusnya. Contohnya adalah string nama. String nama. Di sini kita dapat melihat contohnya sendiri. Untuk meneliti gambaran string dan isinya yang array atau karakter dapat diisi dengan var, new string atau char. Char A sama dengan A, B, C, D, E. Perbedaan char sama string adalah string menggunakan tanda kutip 2 untuk syarat, sedangkan char menggunakan tanda kutip 1. Char adalah awet adalah sebuah web untuk memberikan kesan yang indah dalam itu dan memiliki tombol close, tutup atau sebagainya, memiliki tombol untuk berfungsi untuk menutup sebuah jendela itu. Baratnya adalah sebuah jendela dalam Windows. Sedangkan untuk swing adalah suatu daripada dalam frame itu atau dalam web. Ketika kita login, kita menggunakan swing untuk masuk ke dalam data tersebut. Pada umumnya swing itu adalah kita login ke dalam aplikasi web. Lebih simpelnya kita dapat melihat ini adalah contoh swim. Ada formulir pendaftaran dalam web. Sedangkan untuk AWT adalah sebuah jendela untuk menutup, apakah kita menutup atau ini untuk eksis, ini untuk memperbesar, ini untuk mengurangi, untuk kita bisa mencet connect, import, export, dan slide. Bedanya sama swing adalah awet biasanya dibuatkan simbol besar untuk masuk ke dalam aplikasi tersebut, sedangkan swim adalah isi dari awet itu tersebut. Untuk awet sendiri itu harus ada awet event dengan sistem access untuk bisa di-close. Jika sistem access ini tidak dibuat, maka sebuah program yang kita buat itu tidak bisa di-close sama sekali atau tidak bisa dibaca Windows komputer. Mungkin segitulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya duluan minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.